wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merlinda Putri Nakesha dengan NIM P1337437124359. Saya dari kelas 1E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelepasan informasi visum et repertum dengan topik analisis implementasi standar operasional prosedur atau SOP, pelepasan informasi medis untuk kepentingan visum et repertum. Simak video ini baik-baik ya. Next, yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Jadi, masalah utama yang terjadi dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian implementasi standar operasional prosedur atau SOP dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Beberapa temuan penting yang menunjukkan adanya masalah adalah yang pertama yaitu peminjaman rekam medis tanpa prosedur resmi. Pada Januari tahun 2023, sebanyak 22 rekam medis dipinjam tanpa prosedur. Februari tahun 2023, sebanyak 34 rekam medis. Maret tahun 2023, sebanyak 25 rekam medis. Dan proses peminjaman ini dilakukan melalui WhatsApp, bukan dengan surat permintaan resmi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kurangnya sosialisasi SOP yang terdiri dari 1. Petugas forensik dan pemulasaran jenazah tidak memahami SOP yang berlaku. 2. Tidak ada batas waktu jelas dalam pengembalian rekam medis. 3. Penggunaan sistem digital seperti aplikasi SINDE masih terbatas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada masalah teknis dan sarana prasarana yang terdiri dari 1. Petugas riset tidak memiliki akses ke aplikasi SINDE untuk surat permintaan peminjaman. 2. Aplikasi HAR sering mengalami downtime menyebabkan pencatatan manual yang rawan kesalahan. Selanjutnya yaitu yang keempat, kurangnya motivasi dan pengawasan yang terdiri dari 1. Petugas tidak mendapat dorongan dari atasan untuk mengikuti SOP. 2. Tidak ada sanksi atau penghargaan terkait kepatuhan SOP. Nah, masalah ini beresiko menyebabkan kebocoran data pasien, kerusakan rekam medis, dan hambatan dalam proses hukum. Next, dampak Fasiankes SDM Kesehatan dan Masyarakat. Yang pertama yaitu dampak pada fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes yang terdiri dari 1. Administrasi rumah sakit menjadi kacau karena rekam medis tidak dikelola dengan sesuai prosedur. 2. Tingginya resiko kehilangan atau pemalsuan rekam medis yang dapat berimplikasi hukum. 3. Keamanan data pasien terancam melanggar prinsip kerahasiaan informasi medis. 4. Ketidaktertiban dalam pengelolaan rekam medis menyebabkan pencatatan tidak akurat. 5. Kesulitan dalam memantau keberadaan rekam medis karena sistem administrasi tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya, yang kedua yaitu dampak pada SDM kesehatan, yang terdiri dari 1. Kurangnya disiplin dalam pengembalian rekam medis menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan data pasien. 2. Motivasi kerja rendah karena tidak adanya apresiasi atau pengawasan terhadap kepatuhan SOP. 3. Ketidaktahuan mengenai SOP peminjaman rekam medis sehingga prosedur yang benar tidak dijalankan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dampak pada masyarakat, yang terdiri dari 1. Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit menurun akibat resiko kebocoran informasi medis. 2. Keterlambatan dalam proses hukum jika rekam medis yang dibutuhkan dalam visum et repertum tidak tersedia tepat waktu. 3. Hak pasien atas privasi medis terancam, yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. 4. Resiko kebocoran informasi pribadi pasien karena rekam medis dapat diakses tanpa proses resmi. Next, analisis masalah. Yang pertama yaitu ada predisposing factors, yaitu faktor predisposisi, yang terdiri dari 1. Kurangnya pemahaman petugas, artinya banyak petugas tidak mengetahui SOP yang berlaku. 2. Kurangnya sosialisasi SOP, artinya SOP tidak disosialisasikan secara optimal sehingga petugas tidak memahami prosedur dengan baik. 3. Ketidaktegasan dalam kebijakan, artinya tidak ada batas waktu yang jelas dalam peminjaman rekam medis. Selanjutnya yang kedua yaitu enabling factors atau faktor pemungkin, yang terdiri dari 1. Sarana dan prasarana belum optimal, yang artinya petugas riset tidak memiliki akses ke aplikasi SINDE sehingga proses administrasi dilakukan secara manual. 2. Gangguan sistem elektronik, artinya aplikasi EHR sering mengalami downtime, menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan.
3. Kurangnya pengawasan dari manajemen. Artinya, tidak ada sistem pemantauan yang ketat untuk memastikan SOP dipatuhi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu reinforcing factors atau faktor penguat, yang terdiri dari 1. Kurangnya motivasi dari pimpinan, yang artinya petugas tidak mendapatkan dorongan atau insentif untuk bekerja sesuai dengan SOP. 2. Minimnya pelatihan dan evaluasi, yang artinya tidak ada program pelatihan berkala untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SOP. 3. Kebiasaan bekerja dengan tidak sesuai prosedur, yang artinya petugas terbiasa melakukan peminjaman rekam medis tanpa melalui prosedur yang benar. 4. Tidak adanya sanksi bagi petugas yang melanggar SOP. Next, standar hukum dan regulasi yang berlaku. Masalah ini bertentangan dengan beberapa regulasi kesehatan di Indonesia, diantaranya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bahwasannya mengatur bahwa rekam medis harus dikelola dengan standar yang ketat untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, bahwasannya mengharuskan bahwa pelepasan informasi medis hanya boleh dilakukan melalui prosedur resmi. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Permenkes per 312 per tahun 2020, bahwasannya menentukan standar profesi tenaga perekam medis termasuk etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan rekam medis. Nah, ketidaksesuaian dengan regulasi ini dapat berakibatkan pada sanksi administratif, penurunan akreditasi rumah sakit, atau bahkan tuntunan hukum. Next, rekomendasi atau saran. Yang pertama yaitu rekomendasi atau saran untuk sosialisasi dan pelatihan, yaitu 1. Mengadakan sosialisasi SOP secara rutin bagi petugas yang menangani rekam medis. 2. Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi SINDE dan EHR untuk memastikan semua petugas dapat mengakses sistem digital. Selanjutnya, yang kedua yaitu rekomendasi atau saran untuk peningkatan sarana dan prasarana, yaitu 1. Memberikan akses penuh ke aplikasi SINDE bagi petugas riset dan forensik. 2. Memperbaiki sistem EHR agar tidak mengalami gangguan yang menghambat pencatatan data. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rekomendasi atau saran untuk pemberian insentif dan sanksi, yaitu 1. Memberikan reward bagi petugas yang patuh SOP untuk meningkatkan motivasi kerja. 2. Memberlakukan sanksi administratif bagi petugas yang tidak mematuhi SOP. Selanjutnya, yang keempat, rekomendasi atau saran untuk penguatan pengawasan dan evaluasi, yaitu 1. Membentuk tim audit internal untuk memantau kepatuhan terhadap SOP. 2. Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas SOP yang diterapkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu rekomendasi atau saran untuk penyesuaian SOP dalam batas waktu peminjaman, yaitu 1. Rumah sakit harus menetapkan batas waktu peminjaman rekam medis agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengembalian. 2. SOP harus diperbarui agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh petugas. Next, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SOP pelepasan informasi medis untuk visum et repertum di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo masih belum berjalan dengan baik. Penyebab utamanya meliputi kurangnya pemahaman petugas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya motivasi kerja. Ketidaksesuaian dengan standar hukum yang berlaku dapat berakibat pada resiko hukum dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, solusi yang diperlukan meliputi sosialisasi SOP, peningkatan akses sistem digital, pemberian insentif, serta penguatan pengawasan dan evaluasi. Next, referensi. Jadi, referensi utama dalam analisis ini adalah jurnal yang diunggah yang berjudul Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur atau SOP Pelepasan Informasi Medis untuk Kepentingan Visum et Repertum oleh Demiawan, Rajhamata, Putro, Mudiono, DKK, yang diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Ar-Rahmah JKA Vol 2 nomor 1 Desember tahun 2024. Jurnal ini mengacu pada berbagai sumber termasuk undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan terkait rekam medis, serta literatur mengenai manajemen informasi kesehatan dan motivasi kerja. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.